Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu dan memuji memuliakan namamu, bahwa Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Dan hingga pada hari yang baru ini Tuhan, hati kami penuh sukacita menikmati berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kegeraman, kemarahan yang muncul di dalam hati dan pikiran kita sering menjadi pendorong bagi kita, atau energi negatif yang muncul di dalam diri kita untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain yang melakukan apa yang menyinggung hati atau menyinggung perasaan kita, atau yang kita anggap berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak jarang di antara kita yang menuntut pembalasan, menuntut hal yang sama juga, bahkan lebih dari apa yang kita alami itu harus dilakukan kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan kepada kita. Saudara-saudara, itu sebabnya ada sering terjadi dan bahkan banyak konflik di tengah-tengah kehidupan kita manusia, karena banyaknya tuntutan untuk pembalasan, menuntaskan segala kemarahan, kebencian yang muncul di dalam hati dan pikirannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, bagaimana orang-orang percaya, bagaimana orang-orang yang telah mengenal belas kasih Allah, dan secara khusus kita yang telah mengenal belas kasih Tuhan Yesus Kristus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ternyata kita dituntun agar jangan menuntut balas atau pembalasan terhadap orang lain, terhadap siapapun. Karena apa? Menghukum atau menghakimi itu adalah otoritas Allah. Jadi bukan manusia, bukan sesama ciptaan, tetapi adalah otoritas Tuhan. Karena itu ketika manusia menuntut pembalasan, ketika manusia itu menghakimi, maka dia telah mengambil apa yang menjadi bagian dari Allah. Kalau kita mengambil apa yang menjadi bagian dari Allah, itu artinya kita melampaui apa yang menjadi wewenang kita. Berarti terjadi juga di sana kesewenang-wenangan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita diajak benar-benar untuk masuk ke dalam hati kita, untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi diri kita dan mengasihi sesama manusia, bahwa harus terjadi pengampunan, melampaui dari dendam, melampaui dari kebencian. Ketika kita tersinggung, ketika hidup kita diganggu, ketika ada orang yang melakukan kejahatan, kesalahan yang fatal terhadap kehidupan kita, adalah normal, wajar. Kita kecewa, kita marah, kita geram. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
kita tidak disuruh untuk membalaskan hal yang sama. Kita tidak diperintahkan untuk memperlakukan orang lain sama seperti mereka memperlakukan kita dengan cara yang kejam, menuntut pembalasan, menuntaskan kemarahan itu dalam tindakan-tindakan yang sama atau melampaui. Karena itu, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang bermurah hati. Apa itu? Mengampuni. Itulah tugas kita. Tuhan Yesus Kristus banyak sekali mengajar murid-muridnya dan para pendengarnya untuk mengampuni. Bahkan salah satu bagian penting di dalam doa Bapa kami itu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah memohon pengampunan dari Allah Bapa karena kita telah mengampuni orang lain seperti kita telah mengampuni orang lain. Artinya apa? Kita dituntut untuk mengampuni, bukan pembalasan. Karena itu setiap orang harus membuka hati, membuka diri untuk menerima Tuhan Yesus Kristus yang penuh anugerah, yang penuh belas kasih itu, agar kita memiliki hati yang lembut, agar kita dapat mengontrol diri kita ketika terjadi kemarahan, ketika terjadi kekecewaan hati. Kita tetap dapat mengontrol diri kita sehingga kemarahan kita tidak berujung pada tindakan-tindakan yang fatal, yang merusak, tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan kekerasan. Tetapi benar-benar terlebih dahulu mengampuni, benar-benar terlebih dahulu melihat apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mengasihi sesama? Tentu dengan mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, maka kemarahan kita harus dikontrol. Karena apa? Ketika kita terus memendam kemarahan, terus memelihara kemarahan, membuat kemarahan itu menjadi satu tindakan yang fatal, maka sesungguhnya bukan hanya orang lain yang turut menjadi korban, tetapi diri kita sendiri pun akan ada hati yang terluka, akan ada pikiran yang terluka, bahkan tubuh kita atau fisik kita pun bisa mengalami stres. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan ini begitu menyejukkan bagi kita. Di sekeliling kita, di antara kita akan ada banyak orang-orang yang bisa membuat kita tersinggung, yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat kita marah. Anak-anak kita, istri, suami, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, atau bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, itu berpotensi melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Lalu mari memeluk, merangkul belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu terjadi, maka yang kita kedepankan adalah, yang kita dahulukan adalah, yang kita utamakan adalah mengampuni. Ketika kita berani mengampuni, itu artinya kita telah memilih obat yang paling manjur bagi kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita, untuk menyejukkan hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki kekuatan. Karena itu, hanya orang-orang yang kuatlah yang memiliki keberanian untuk mengampuni, karena dia memiliki obat yang paling mujarab di dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang penuh kegeraman, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, maka itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki daya kontrol di dalam dirinya. Tetapi belas kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah merangkul hidup kita, hikmat dari Roh Kudus itu yang hadir di dalam kita akan mengarahkan kita, menggerakkan hati pikiran kita untuk membuka hati terus menerus mengampuni tanpa batas. Karena Tuhan
Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara berdamai dengan hati pikiran kita, dengan hidup kita, berdamai dengan sesama kita dengan cara terlebih dahulu berani untuk mengampuni. Amin. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengajarkan kepada kami untuk mengampuni, untuk tidak menuntut pembalasan, untuk tidak memelihara dendam, kebencian, tetapi mengampuni dengan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Tuhan Allah, ajar kami agar kami dikuatkan sehingga kami memiliki keberanian untuk melepaskan dendam, kekecewaan, kemarahan itu dan merangkul, memeluk teguh kuat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu, sehingga kami dimampukan untuk mengampuni siapapun yang telah menyakiti, melukai, menyinggung kami. Dan biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh mengenal belas kasih-Mu. Tuhan Allah, berkati hidup kami sepanjang hari ini, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang menggenapi segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami, dan biarlah senantiasa juga Tuhan menggerakkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hikmat Tuhanlah yang senantiasa menaungi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.